biaya yang diperlukan untuk satu sistem pendidikan PJJ itu, apakah itu beban pemerintah ataukah beban si anak didik. Ada nggak titik-titik yang kira-kira menjadi risiko besar kemungkinan adanya fraud? Sebenarnya Presiden kan sudah juga menyatakan yang tidak benar menangani dana COVID ini saya akan gigit kan. Selamat datang di Banua Podcast Think Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Banua Podcast kedatangan tamu yang super spesial, yaitu adalah salah satu pimpinan dari BPK RI, yaitu Bapak Profesor Hari Azhar Aziz selaku anggota 6 BPK RI. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah Mbak Rindang. Bapak cerah sekali nih, Pak. Siang hari ini. Dari dulu begini. Alhamdulillah. Gimana nih Pak, sharing rutinitas boleh Pak di masa pandemi ini, gimana Pak sehariannya? New normalnya deh Pak. Kalau awal-awal datangnya musibah ini, ya memang kita di rumah aja sampai 4 bulan. Sesekali datang ke kantor kalau ada tamu atau ada acara apa gitu. Tapi selain itu lebih banyak di rumah. Tapi beberapa orang bilang saya kok makin kurus gitu. Oh gitu Pak. Biasanya orang di rumah makin gemuk. Iya. Jadi gimana Pak? Kira-kira dengan new normal ini membatasi nggak untuk aktivitas, terutama untuk pekerjaan ya Pak ya? Kalau mobilitas memang agak terbatas, tapi kan teknologi membantu kita. Ada Zoom, ada Google Meet, ada podcast misalnya. Jadi kita masih tetap nggak kuper gitu ya Pak, masih tetap update gitu ya Pak. Ya. Saya sering diundang memberikan webinar di banyak yang minta saya untuk berbagai macam isu. Ya artinya tetap saja muncul di berbagai tempat. Ya. Ini Pak, kita sedikit berbicara tentang COVID ya Pak ya, pandemi, karena kan sekarang ini memang lagi happening sekali gitu Pak ya, tanda kutip nih lagi viral. Bapak selaku anggota 6, bagaimana kemudian dengan kepemimpinan Bapak di AKN 6 ini mengambil kebijakan terkait dengan pemeriksaan khususnya dalam menjalankan tusinya BPK khususnya di AKN 6 sendiri Pak? AKN 6 itu membidangi soal kependidikan, membawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Kesehatan, serta Badan POM, serta BPJS Kesehatan dan seluruh perwakilan kita di wilayah timur. Jadi kita baru memutuskan kemarin untuk melakukan audit komprehensif. Di audit komprehensif itu ada 3 topik yang pokok. Yang pertama soal kesehatannya, yang kedua dampak ekonomi, yang ketiga jaring pengaman sosial. Nah, yang soal dampak kesehatannya itu memang bidangnya bidang saya. Jadi kita ada sekitar 87 triliun APBN dari Perpu 1 nomor 2020 itu yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang di DPR. Jadi sekitar 87 triliun dan totalnya itu ada 695 triliun lebih untuk dana anggaran penanganan COVID. Itu berubah dari sekitar 415 terus naik sampai 695 dan kita sudah memutuskan di sidang badan untuk memeriksa ke 695 triliun itu. Nah, di bidang kesehatannya itu menjadi wilayah kewenangan bidang saya, yaitu bidang kesehatan. Ini nanti kemudian akan menjadi salah satu pokok dari pemeriksaan di AKN 6 sendiri, atau memang kemudian nanti akan dilakukan juga oleh BPK perwakilan nih Pak? Ini ada di pusat, ada juga di perwakilan. Nanti kita akan lihat beberapa sampel di perwakilan. Intinya adalah sejauh mana grafik
pertumbuhan mereka yang terdampak, mereka yang meninggal dan mereka yang sembuh. Nah, itu diharapkan trennya mereka yang terdampak semakin kecil, mereka yang meninggal semakin kecil, dan mereka yang sembuh semakin besar. Jadi itu tema besarnya. Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk itu di pusat maupun di daerah-daerah, dan apakah itu efektif. Itu juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang secara faktual dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu berkombinasi dengan anggaran yang dari APBN, dan di daerah-daerah itu juga ada anggaran refocusing dari itu, Pak. daerah. Iya, betul. Nah, itu bagaimana kita melakukan pemeriksaan, ada interface anggaran pusat dan anggaran daerah itu yang berdampak kepada semakin kecilnya mereka yang terpapar COVID ini. Ya, ini kan sekarang ini tuh kebijakan pemerintah juga udah ditetapkan. Kemudian kebijakan untuk awal-awal itu adalah pemutusan rantai penyebaran adalah dengan dilakukannya PSBB untuk terutama di beberapa daerah dengan zona merah gitu. Nah, kemudian PSBB itu sendiri semakin kesini semakin disesuaikan gitu Pak ya. Artinya ada beberapa daerah yang memang ada kelonggaran untuk PSBB itu sendiri, ada enggak. Nah, ini kan juga sebenarnya berpengaruh nih Pak terhadap peningkatan jumlah dari positif COVID itu sendiri gitu, jadi penderita itu sendiri. Nah, kemudian juga dari instansi pemerintah itu sendiri, ini masih belum selesai nih gitu. Kita masih dalam rangka melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan, dan untuk beberapa daerah mungkin ada sudah yang peningkatan ekonomi nasionalnya sudah mulai digalakkan gitu. Nah, kemudian bagaimana BPK ini menanggapi hal tersebut dan berada di sebelah mana gitu? Apakah kemudian menjadi penjembatan agar itu kemudian tidak menjadi keluar jalur atau bagaimana nih Pak? Karena mungkin kan kalau dari instansi yang pelaksananya saya belum selesai sudah diperiksa, halo BPK gitu. Itu gimana Pak tanggapan Bapak? Kita memeriksanya sambil jalan, artinya kita periksa mulai dari COVID itu bulan Maret, tapi ada beberapa usul untuk beberapa sebelum Maret juga ada dana-dana yang sudah dikeluarkan yang terkait dengan penanganan COVID. Nah, itu juga kita akan pertimbangkan. Nanti tiap bulan kita akan perhatikan, misalnya Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai nanti ujungnya saya kira sampai November. Karena bulan Desember kita akan melaporkan. Jadi semua diakumulasikan. Dana-dana yang sudah dikeluarkan itu apakah efektif, apakah tepat sasaran, apakah bisa mengurangi mereka yang terdampak. Itu yang anunya. Jadi sejauh mana anggaran itu betul-betul dimanfaatkan. Kan ada juga keluhan, termasuk Presiden sendiri kan pernah mengeluh beberapa anggaran kok realisasinya kecil gitu. Ya. Nah, kan saya tanya sama Menteri Kesehatan, katanya ada hambatan di birokrasi, misalnya dari Kementerian Keuangan yang terlambat dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu nanti juga menjadi bahagian dari pemeriksaan kita, apakah ada pengaruh birokrasi yang menyebabkan terlambatnya pencairan, ataukah di satu birokrasi setempat atau di birokrasi tempat lain, atau koordinasi di antara birokrasi itu yang kita apakan nanti. Jadi ini makanya auditnya menjadi kita sebut sebagai audit komprehensif, itu kombinasi dari seluruh pemeriksaan. Ada sebagian laporan keuangannya, ada laporan kinerja, ada PDTT-nya. Untuk yang fokus dari AK6 sendiri nih Pak, akan mengambil mana nih Pak, PDTT kah atau kinerja kah gitu? Kita kombinasikan dua itu, antara kinerja sama PDTT soal kesehatan ini. Jadi seberapa jauh anggaran penanganan di bidang kesehatan berdampak pada perbaikan kesehatan masyarakat. Itu
yang sehingga dengan demikian kita bisa memberikan semacam rekomendasi nanti bahwa ini tempat-tempat di mana anggaran itu selayaknya tidak masuk karena tidak tepat. Betul. Ini anggaran yang mungkin perlu diperbesar karena di sinilah yang paling membutuhkan dan seterusnya seperti ini. Termasuk pendidikan juga nih Pak ya. Kan Yeah. sekarang yang sangat terasa sekali untuk anak-anak itu adalah HBL itu Pak, home based learning. Itu kan artinya juga termasuk salah satu dampak dari pandemi ini kan, anak-anak akhirnya belajar di rumah gitu. Kemudian ada penggunaan dana-dana BOS. Kalau saya pernah mendengar dari Menteri Pendidikan juga pernah menyebutkan bahwa dana BOS boleh digunakan untuk membeli kuota. Nah, seperti hal kayak gitu. Apakah itu juga kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan kita juga gitu? Ya, itu nanti bagian pemeriksaan tapi agak terpisah nanti. Jadi kalau pendidikan ada pendidikan jarak jauh sekarang ini kan yang sudah dikombinasikan di beberapa tempat. Ada usul untuk misalnya zona-zona hijau itu sudah bisa pertemuan fisik, tapi zona-zona yang masih merah itu masih tetap menggunakan pendidikan jarak jauh itu. Jadi, nah memang ada hambatan sinyal, ada hambatan wifi, ada hambatan apa. Itu nanti tentu kita akan berapa biaya yang diperlukan untuk satu sistem pendidikan PJJ itu dibanding dengan kalau kondisi normal. Okay. Apakah itu beban pemerintah ataukah beban si anak didik atau keluarga didik? Itu yang anunya. Jadi artinya padahal ini musibah. Betul. Kenapa dibebankan kepada rakyat? Betul. Itu iya Pak, terutama yang wilayah timur nih Pak, kan kebetulan Bapak kan juga membawahi BPKM wilayah timur. Nah, kan kita sering banget tuh Pak dengar di media sosial gitu bahwa mereka lebih rindu sekolah daripada harus melalui handphone gitu. Karena mereka juga keterbatasan untuk memiliki gadget gitu loh Pak. Jadi bukan hanya sekolah, ibu-ibu juga rindu arisan gitu. Ngopi-ngopi gitu Pak ya. Ingin ke mall kumpul sama teman-teman teman-teman grup itu kan dulu sering kumpul sekarang udah nggak bisa. Iya, itu saya setuju Pak. Oke Pak, balik lagi ya. Kalau terkait dengan kebijakan dari pemerintah itu, seperti kita tahu kan ada 3 tahap itu tadi Pak, dari penanganannya sendiri, kemudian pencegahan sampai akhirnya untuk ekonomi nasionalnya, peningkatan ekonomi nasional. Sebenarnya menurut Bapak pribadi dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan, itu ada nggak titik-titik yang kira-kira menjadi risiko besar kemungkinan adanya fraud gitu Pak misalnya? Itu yang kita coba lakukan dengan memitigasi resiko itu. Sebenarnya Presiden kan sudah juga menyatakan itu siapa saja yang akan yang tidak benar menangani dana COVID ini saya akan gigit kan. Nah, itu kan artinya Presiden seperti memberi sinyal kepada kita BPK untuk memetakan di mana letak-letak masalah kemungkinan terjadi seperti itu. Misalnya soal bantuan sosial yang diberikan kepada itu banyak yang ada beberapa informasi apakah itu benar. Misalnya katakannya paketnya 600.000 tapi yang diberikan ke masyarakat ternyata cuma 200 atau 300.000. Dibelikan makanan atau apa yang tidak sesuai. Nah, itu tentu kita akan periksa nanti kan. Kita akan jelaskan betul di beberapa tempat mungkin barangkali bisa ada kejadian seperti itu, di tempat lain mungkin justru lebih bagus
kita nggak tahu, kan kita belum melakukan pemeriksaan, nanti akan ketahuan seperti itu. Termasuk ini Pak, mekanisme PBJ sendiri nih Pak. Nah, PBJ sendiri ini kan pasti otomatis berubah nih Pak, mengikuti artinya untuk keadaan yang tertentu khusus gitu, artinya boleh ada diskresi tersendiri gitu. Nah, bagaimana BPK mau menyikapi ini? Katanya untuk kasus PBJ kan ada beberapa aspek yang mungkin tidak bisa kita saklek gitu akhirnya. Ya kita kan sudah mengambil keputusan, ada pemeriksaan alternatif. Betul. Metode alternatif dalam melakukan pemeriksaan. Intinya adalah kita memberikan kepercayaan kepada pemeriksa kita, auditor kita, apakah mereka sampai kepada keyakinan yang memadai. Apakah itu dianggap wajar. Jadi apakah tiap-tiap pemeriksa yang disebut untuk satu kasus, kalau dia ada misalnya 5 pemeriksa, apakah sama tingkat kewajarannya untuk satu kasus itu. Nah, itu diambil keputusan nanti bersama. Kalau ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah, nanti diambil keputusan. Nah, itu yang disebut dengan yang kalau dalam pemeriksaan yang normal itu kan ada tim reviewnya kan. Betul. di tingkat jenjang hierarki yang semakin apa. Nah, itu juga nanti akan seperti itu. Jadi pemeriksa di lapangan nanti akan direview oleh pemeriksa di ruangan sampai nanti pada hierarki yang tertinggi seperti itu. Jadi sebenarnya ini pasti tetap menjaga profesionalnya dong Pak ya. Ya. IIP-nya tetap dipegang nih Pak ya. Terus jadi sebenarnya dari entitas sendiri pun nggak perlu takut ya Pak ya. Nggak perlu takut. Karena mereka kan mungkin juga takut nih Pak ngambil langkah, bener nggak sih anggarannya dialihkan ke sini, bener nggak sih kita salurkan ada juga yang khawatir misalnya mereka nggak berani kalau apalagi dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia, mau dikirim melalui email, mau dikirim melalui WA atau apa, iya, itu kan kerahasiaannya terjaga apa tidak? Betul. Itu kan satu jadi memang mesti. Nah, untuk beberapa kasus tertentu barangkali perlu difikirkan tetap dijaga kualitas, tapi kerahasiaan informasi juga terjaga, dan kita sebagai pemeriksa memperhatikan penjagaan kerahasiaan informasi itu, supaya misalnya tentang alat-alat pertahanan itu, ya, baik, yang sifatnya rahasia, tentang anggaran-anggaran intelijen misalnya, itu kan satu yang apa. Nah, tapi tentang anggaran influencer, apakah itu rahasia atau tidak, itu soal kita putuskan bersama nanti. Ya, ada ternyata Pak ya. Ada. Itu yang mendukung pemerintah itu. Ini Pak, sedikit lagi nih Pak. Ini kan sebenarnya terkait dengan kesehatan juga nih Pak. Permasalahan terkait dengan sumber daya itu kan sebenarnya sudah sebelum ada COVID pun sudah menjadi suatu permasalahan gitu Pak. Artinya terkait sumber daya itu entah alkesnya, entah itu obat-obatannya, kemudian dari JKN-nya sendiri, data itu sendiri kemudian bermasalah. Nah, ketika dengan adanya COVID ini, kalau kita lihat secara umum kayaknya kan kok ruwet banget gitu ya gitu. Artinya permasalahan yang kemarin sudah ada belum selesai, ketambahan lagi COVID ini, kemudian kita mau memilah ini yang memang khusus untuk COVID, atau ini yang dana-dana yang lain gitu misalnya, atau apa gitu. Kita ada treatment nggak Pak, atau ada strategi atau apa gitu terhadap pemeriksaan? Memang permasalahan yang paling pokok di Indonesia ini soal data. Ya, betul Pak. Waktu beberapa saat yang lalu kita melakukan pemeriksaan tentang tenaga kerja, datanya juga, tentang kesehatan datanya juga seperti itu, tentang bantuan sosial juga datanya juga. Ini memang harus dibenahi oleh harus ada sistem yang lebih baku, sehingga
migrasi data orang itu tidak apa, ini data dari satu tempat dengan tempat lain berbeda. Iya. Padahal bisa saja satu orang menerima berbagai macam bantuan dari beberapa tempat. Betul. Ada orang yang diuntungkan, Betul. ada satu orang lain atau beberapa kelompok orang lain sama sekali nggak pernah dapat, gitu kan? Iya. Jadi itu soal data juga. Jadi memang ini harus segera kita lakukan pembenahan. Harus ada kebijakan sentral di pusat soal pendataan ini. Saya setuju, dan kita di BPK juga mendorong itu nanti soal kesehatannya nanti kita mulai pendataan dari mulai BPJS-nya, mulai dinas kesehatannya, mulai sampai kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Itu kadang-kadang BPS-nya juga berbeda. Betul, iya. Itu yang kita ingin lakukan. Ada ini nggak Pak rencana ke depan untuk membuat MOU misalnya terkait data itu dengan beberapa instansi terkait khusus gitu misalnya? Ya, kita sedang mendiskusikan itu, kemungkinan untuk melakukan kerjasama dengan beberapa pihak sudah cuma kita masih belum sampai pada keputusan. Oke. Sekarang ini nih Pak, harapan Bapak apa sih untuk BPK itu sendiri di masa-masa yang pandemi yang kira-kira nanti kita belum tahu kapan akan selesainya gitu. Entah vaksinnya pun saat ini masih dalam proses uji coba yang belum selesai. Kira-kira ada harapan Bapak untuk BPK itu sendiri dan untuk Indonesia deh Pak? Sebenarnya kalau saya itu sejak dulu saya anggota DPR, perhatian saya lebih kepada kemakmuran, pada kesejahteraan, dan itu ada indikator-indikatornya. Betul. Ada kemiskinan, ada pengangguran, ada Gini rasio, ada indeks pembangunan manusia. Jadi anggarannya semakin besar, harusnya orang miskin semakin kecil. Betul. Anggarannya semakin besar, orang nganggur semakin kecil. Anggaran semakin besar, Gini rasio kesenjangan pendapatan semakin kecil. Indeks pembangunan manusia, tingkat kesejahteraan kualitas manusia Indonesia semakin naik. Kenyataannya justru tidak seperti itu. Nah, itu menarik sebenarnya Pak. Karena kalau sejahtera, kayaknya kita lihat oke-oke aja, Instagram masih oke, di tengah pandemi ini sejahtera anggaran COVID ini kan 695 triliun. Harusnya Pak. Berapa orang, kalau boleh dikatakan, orang yang mati terdampak karena COVID itu semakin mendekati nol kan? Betul. Itu. Artinya orang yang terdampak, potensi dia menjadi sembuh semakin besar, gitu. Tapi kalau kita perhatikan misalnya naik turun di beberapa tempat, ada yang naik, ada yang masih grafiknya terus naik, ada yang sudah mulai turun, melandai, ada yang sudah mulai normal, new normal seperti itu. Itu berarti di tingkat itu, di tempat itu, di lokal itu, bagaimana pola anggarannya dan berpengaruh pada orang-orang yang terdampak itu. Jadi apakah mungkin barangkali saya akan mengusulkan supaya tim auditor kita merekomendasikan satu daerah atau satu kabupaten atau satu kota yang dianggap sebagai penanganan masalah COVID-nya terbaik. Jadi kayak percontohan gitu Pak? Ya, dia menjadi contoh gitu, kayak bahwa di tempat itu orang meninggalnya sedikit, di tempat itu orang terdampaknya sedikit, di tempat itu orang menganggurnya sedikit dan seterusnya seperti itu. Itu terkait anggaran yang 600 sekian tadi Pak, 95 triliun itu. Apakah itu hanya untuk kesehatan saja atau memang terdiri dari semuanya? Semuanya Pak. Jadi kesehatan, ada dampak ekonomi, ada
jaring pengaman sosial. sosial itu tadi. Oke. Harusnya sih memang logikanya Kalau untuk kesehatan aja sekitar 87 triliun. ya. 80 itu seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia. Nah, kalau melihat fenomena yang sekarang ngehits di mana-mana, mall udah mulai buka, kayaknya orang-orang itu saya lihat nih Pak ya, kalau lingkungan rumah di rumah saya nih, di lingkungan itu tetap aja tuh Pak, COVID ada yang bangun rumah. Tetap aja orang jual perumahan masih laku gitu. Mobil juga masih ada yang baru. Gitu. Tapi ada juga yang memang apa ya, perubahan yang menengah ke bawah, memang ada juga yang masih model memintanya jadi variasi gitu Pak. Kemudian artinya ada level-level tertentu yang apakah itu sebenarnya tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah atau Ada kejenuhan juga. Jadi orang di rumah itu berapa bulan jenuh juga. iya, Jadi ingin mencari sesuatu yang kemudian dia persepsikan situasi sudah new normal, dianggap seperti normal. Jadi tinggal pakai face shield gitu Pak ya. jadi dia punya perilaku juga seolah-olah normal, padahal itu situasinya new normal. Situasi new normal kan artinya semua protokol kesehatan masih harus dipakai. Betul. Kecuali kita sudah normal betul, sudah tidak perlu lagi protokol kesehatan yang dalam konteks COVID ini. Nah, tapi kan kenyataan beberapa di antara kita itu sudah menganggap itu sebagai normal, sudah tidak perlu lagi pakai protokol kesehatan. Muncul lagi kasusnya. Gitu. Iya, semakin syarat untuk pelonggaran mobilitasi itu juga semakin mempengaruhi sebenarnya Pak. Ya, sebelum ada vaksin, kayaknya itu akan terus fluktuasi seperti itu akan terus terjadi. Nanti kalau begitu vaksinnya sudah valid, kemudian tiap orang diberi vaksin, nah, sudah setelah itu baru kemudian beberapa penyakit yang sifatnya pandemik itu kan kemudian bisa hilang. Ya. Kita berharap juga COVID juga suatu saat akan hilang. Ya, tapi ini kayaknya masih takes time nih Pak nih. Karena vaksinnya belum ada. Betul, ya. Karena penemuan vaksin itu sendiri juga takes time Pak, saya rasa. Iya. Kalau yang saya apakan itu saya sudah bicara dengan Dirut Bio Farma, dia mengatakan bulan Desember ini sudah bisa di launching, Januari nanti. Januari ini Pak? Iya. Artinya cepat ya, termasuk cepat ya Pak ya. Ini mengikuti jenis virus yang ada di Indonesia ya, pastinya virus ya. Virus vaksin, virus COVID ini yang di-attack oleh vaksin COVID. Karena kan pasti beda tuh, tipe setiap negara pasti beda. Iya. Iya. Oke, terus Pak, menurut Bapak, kedepannya lagi dengan kondisi COVID yang saat ini belum jelas akan berakhirnya kapan gitu, tantangan apa sih Pak buat BPK itu sendiri, dan kira-kira tantangan untuk Bapak pribadi itu gimana? Karena kan terkait dengan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah, itu adalah salah satu fungsi BPK adalah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansinya. Nah, sementara untuk kedepannya pasti anggaran untuk COVID ini nggak akan berhenti di sini aja, akan terus dianggarkan untuk arah situ. Nah, tantangan apa sih yang menurut Bapak akan dihadapi oleh BPK ke depan, dan kemudian bagaimana kita bersikap terhadap tantangan itu? Ya, yang akan dihadapi oleh seluruh pegawai BPK termasuk pegawai-pegawai lainnya itu adalah sejauh mana protokol kesehatan itu tetap bisa terpelihara dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, jadi kita mempertimbangkan protokol kesehatan, kita melaksanakan tugas yang sesuai dengan tupoksinya, itu selesai dengan baik. Tidak dengan protokol kesehatan kemudian kita turunkan kualitas kita. Tidak begitu. Jadi nggak ada istilah ini Pak, longgarin dong gitu. Ini kan lagi COVID, kompensasi dong, bukan kompensasi istilahnya
jangan saklek-saklek dong BPK gitu. Ya kalau dilonggarin artinya nanti anggaran Ada pemaaf lah, alasan pemaaf gitu Pak. anggaran penanganan COVID yang 695 itu yang harusnya bisa membuat orang terdampaknya itu semakin kecil, itu berarti kualitasnya itu kalau kita longgarkan orang terdampaknya semakin besar nggak apa-apa juga gitu. Nah itu ya artinya anggarannya itu menjadi boros kan? Iya. Kan setiap jenis anggaran itu kan mesti jelas efektif tidaknya dalam pelaksanaannya. Berapa orang yang kita harapkan, tadi saya katakan, berapa orang miskin bisa kita turunkan, Betul. berapa orang penganggur bisa kita turunkan angkanya, dan seterusnya dengan anggaran seperti itu. Jadi kalau kita longgarkan kualitasnya berarti orang miskin yang menurun tidak banyak. Iya. Padahal kita targetnya banyak. Artinya kan? nggak tepat sasaran Tidak jadinya tepat Pak sasaran. Ya. Jadi sia-sia. Sia-sia, ya. Boros. Itu pemubaziran. Dan itu kalau dia pemubaziran, pemborosan, itu mungkin barangkali menyangkut soal ilmu. Oke. Tapi kalau dia menyangkut kesengajaan memboroskan, Ya. nah itu soal greedy, kerakusan. Itu yang ya. Jadi membedakan antara kerakusan dengan kelalaian itu juga harus bisa dilakukan oleh BPK. Lalu ini Pak, kalau bicara kesejahteraan, ini pandangan nih Pak, pandangan Bapak nih ya, untuk 5 tahun ke depan dengan kondisi COVID yang sekarang dan yang akan datang, yang kita nggak tahu nih, kita bisa prediksi seperti apa. Kira-kira tingkat kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia sendiri di 5 tahun ke depan itu akan seperti apa sih Pak? Kalau dilihat dari angka IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, misalnya tahun 2004 itu sekitar 68. Sekarang 71,9 atau 8 gitu. DKI sendiri angkanya 81. Cina 75. Singapura 93. Finlandia itu 97. Jadi itu menunjukkan kualitas sumber daya manusia, IPM, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Yaitu terdiri dari pendidikan, kesehatan. Dan daya beli pendapatannya. Jadi kita berapa bisa sampai setingkat Singapura? Kita masih ngejar Singapura nih Pak. Iya, kita mengejar Singapura. Kita 71, taruhlah 72, Singapura sudah 20 poin, 21 poin. 20. Coba bandingkan, tahun 2004 itu 68, sekarang 71, berarti 3 poin itu dalam berapa tahun? 2004 sampai 2020, sekitar 16 tahun. Kita baru capai 3 poin peningkatan. Jadi untuk sampai 21 poin perlu berapa tahun lagi? Itu sebenarnya poin krusial kenapa kok bisa sampai lambat itu menurut Bapak? Karena pola alokasi. Oke. Apa jadi, budaya kultural itu juga pengaruh? Saya ambil contoh begini. Saya ke Mesir waktu saya masih ketua BPK. Itu orang Indonesia yang sekolah di Mesir ada 3.000. Orang Malaysia yang sekolah di Mesir ada 20.000. Penduduk Indonesia 260 juta, penduduk Malaysia 40 juta. Hampir 90% mahasiswa Indonesia yang 3.000 itu biaya sendiri. Hampir 90% mahasiswa Malaysia dibiayai oleh negara. Jadi saya banding, saya waktu sekolah di Amerika begitu juga. Mahasiswa Indonesia itu sekitar 5 orang, 10 orang. Mahasiswa Malaysia itu sekitar 100 orang di tempat saya kuliah. Betul. Mahasiswa Singapura sekitar hampir 150 sampai 200 orang.
Jadi saya katakan sampai kiamat kita nggak mungkin bisa mengalahkan Malaysia dan Singapura. Kalau perhatian kita kepada sumber daya manusia kita sangat rendah. Perhatian negara kepada sumber daya manusia sangat rendah. Itu ukurannya UPM tadi. Iya. Jadi karena itu saya waktu masih di DPR saya berjuang salah satunya soal LPDP itu. Oke, beasiswa itu. Mesti beasiswa itu. Oke. Karena kita mesti sekolahkan anak-anak kita. Satu cara untuk kita membuat, kan tugas negara itu 4: melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, baru kita ikut dalam soal ketertiban dunia. Gitu kan. Nah 3 ini harus kita benahi dulu. Melindunginya gimana? Lindungi rakyat kita dari COVID. Oke. Banyak yang mati, berarti negara gagal melindunginya. Iya. Gitu kan. Vaksinnya tidak muncul-muncul, berarti gagal negara gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, buat anak-anak muda kita sekolah. Itu ke mana kalau bisa. Bahkan waktu saya masih di DPR saya katakan, kalau ada sekolah, saya kan menggebu-gebu mereka sekolah ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang. Kalau ada sekolah yang terbaik di bulan pun kita harus bisa kirim anak kita sekolah di bulan. Gitu. Itu mimpi saya kan. Nah, kalau 2 ini tidak bisa tercapai, jangan kita berharap kita bisa memajukan kesejahteraan umum. Jadi ini 3 terkait menyangkut soal konsep kesejahteraan. Kira-kira itu 5 tahun deh Pak, tercapai nggak sih Pak? Insya Allah akan meningkat. Insya Allah meningkat. Cuma apakah dia jalannya seperti jalan kancil atau jalan kura-kura? Itu kan. Yang penting nyampe di tujuan Pak ya. Walaupun kura-kura kadang balapan sama kelinci tetap menang kura-kura ya Pak. Nah, tapi ini nih Pak, sekarang kalau kita mau fokus ke pendidikan gitu misalnya, dalam kondisi COVID seperti ini, anak-anak belajar itu artinya kan medianya mau tidak mau harus melalui virtual, melalui dengan gadget. Dari sisi kesehatan itu udah nggak baik tuh anak-anak misalnya Pak, anak-anak kondisi kesehatannya juga nggak baik kalau terus-terusan seperti itu gitu. Sementara metode belajar yang dianggap efektif saat ini adalah melalui itu. Nah, bagaimana kemudian kita mencapai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu di masa yang pandemi ini nih Pak? Yang kira-kira sampai 5 tahun, 6 tahun lagi kita belum tahu nih seperti apa trennya gitu. Berharapnya sih turun ya Pak. Jadi ketika ini turun, kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan bangsa itu tadi gitu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencapai kesejahteraan itu. Memang ada shock ini dengan COVID ini, shock budaya, semacam kekagetan budaya gitu. Dari anak-anak yang di kelas sekarang semua pakai HP kan? Iya. Itu kan tidak semua orang bisa paham itu kan? Betul. Apalagi pendampingnya nenek-neneknya gitu kan. Aduh, ini nggak bisa masuk Zoom gimana gitu. Kekagetan itu yang dulu yang harus ditangani dulu oleh pemerintah. Shock ini. Berapa lama proses kesokan itu bisa dieliminir gitu. Nah ini kayaknya sekarang kita masih dalam proses itu. Ya betul. Yang belum ditangani secara baik. Nah kalau itu tidak bisa ditangani secara baik, maka bisa khawatir kegagalan pendidikan kita. Akan hilang satu generasi kita itu akan hilang dari proses pendidikan. Kan berbahaya. Iya. Sangat sayang sih Pak, sangat disayangkan. Oke Pak Hari, ini nggak terasa ya kita ngobrolnya udah agak lama. Mungkin sebelum closing Pak, sebelum saya closing, ada himbauan nggak Pak untuk teman-teman kita yang mungkin ada di perwakilan, untuk keluarga dan untuk staf di rumah gitu? Ya, yang pertama saya berharap bahwa kita semua bersabar dengan situasi ini.
mudah-mudahan ini cepat berlalu. Dan Terutama yang LDR nih Pak, banyak keluarga yang LDR, ya, LDR-nya jadi susah ya. ketemunya. Ya, saya mendapat keluhan beberapa pegawai di daerah-daerah itu sudah 4 bulan, 5 bulan Pak belum ketemu keluarga. Iya. Itu juga satu kesedihan saya juga. Ya, mudah-mudahan ini bisa. Makanya saya memberikan, kalau sudah misalnya agak longgar, sudah silakan aja kunjungi keluarga dan sebagainya. Karena itu dampaknya juga pada pekerjaan. Kalau orang misalnya Betul. terlalu bekerja tanpa ada sosialnya, itu juga bisa berbahaya. Iya. Sebaliknya orang yang di rumah saja tidak ngapa-ngapain juga berbahaya juga lama-lama. Iya. Gitu. Ya betul Pak. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa selesaikan dan ya sambil kita berdoa dan mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Amin, amin, amin. Ya, ini kalau ngerasa sekarang tuh jadinya jargonnya Dilan jadi berasa nih Pak, rindu itu berat gitu. Biar yang lain aja, jangan yang LDR gitu ya. Oke Pak Hari, Pak Prof, terima kasih banyak untuk kedatangannya di podcast Banua. Terima kasih atas kesediaan waktu dan kesempatannya untuk sharing lah Pak, sharing. Jadi bisa mungkin juga untuk teman-teman dari entitas mungkin yang di daerah ya, kebetulan di Kalimantan Selatan itu mereka juga tidak menjadi takut bahwa kok kita lagi pelaksanaan COVID, kemudian masih lah dalam rangka penanganan, kemudian BPK masuk gitu, ngerempongin nih gitu, tapi nggak seperti itu, artinya kan tujuan kita enggak gitu, bahwa memang tetap tujuan kita adalah untuk memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah itu tetap bisa dilaksanakan dan tepat sasaran, sehingga bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk mengurangi warga-warga yang terdampak gitu Pak ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Hari Azhar Azil untuk kesediaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think Smart.